Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Saila Handayani Rodin, saya dari kelas manajemen 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, dan keberhasilan bisnis yang ditugasi oleh Bapak Suca Rusdian. Sebelum ke pemaparan materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa untuk mencoba mendapatkan keuntungan dengan memuaskan konsumen yang dilakukan secara berulang-ulang. Kegiatan bisnis menurut Bond and Clough yang pertama, mengidentifikasikan kesempatan untuk produk atau layanan. Maksudnya di sini bertujuan supaya visi dan tujuan bisnis bisa tercapai dengan sukses pada masa depan. Bisa juga berupa mencari keuntungan, mencari popularitas, dan lain sebagainya. Tujuan identifikasi ini juga menentukan skema operasi bisnis. Jika sudah mengetahui target pasar, maka bisa mengoperasikan bisnis agar menghasilkan produk atau jasa yang relevan. Dapat memetakan potensi, hambatan, atau masalah dalam bisnis. Bagaimana caranya? Yaitu mengenali masalah di sekitar, cari tahu bidang keahlian atau minat, buat analisis SWOT, lakukan inovasi, hitung anggaran bisnis, minta kritik atau saran konsumen sebagai evaluasi. Yang kedua, mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Kenapa harus dilakukan evaluasi? Karena tidak pasti tentang seberapa baik kinerja bisnis. Yang kedua, tidak yakin mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga, rencana bisnis yang sudah tidak relevan. Biasanya, mengevaluasi kinerja arah pasar, produk dan layanan bisnis, tinjauan operasional, tinjauan keuangan, karyawan, dan keterampilan. Yang ketiga, mendapatkan dana atau modal kerja. Terlebih dahulu, rencanakan dana yang dibutuhkan. Tetapkan jumlah pinjaman bila memerlukan. Yang terakhir, menggunakan tabungan untuk modal. Yang keempat, mengelola produk atau jasa. Kegiatan bisnis merupakan kegiatan perusahaan mengenai mengelola barang atau jasa. Kegiatan ini meliputi mencatat produksi barang, menambahkan biaya produksi. Yang kelima, memasarkan barang atau jasa. Upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pelaksanaan dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir, membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses. Beberapa kegiatan bisnis harus didukung oleh penelitian pasar. Penelitian pasar merupakan kegiatan mendapatkan dan menganalisis informasi mengenai kebutuhan, keinginan, referensi pelanggan di pasar tertentu. Penelitian pasar dapat membantu bisnis dalam mengidentifikasi kesempatan, menganalisis permintaan, dan menanggapi permintaan pelanggan terhadap barang atau jasa. Bisnis membuat keputusan yang mempengaruhi konsumen. Bisnis mempengaruhi konsumen ketika memodifikasi kebutuhan atau menghentikan pembelian produk. Konsumen juga merupakan orang yang menentukan barang atau jasa manakah yang mereka butuhkan dan konsumen akan membelinya. Apabila konsumen memutuskan untuk tidak membeli produk, maka bisnis akan gagal. Untuk menghindari kegagalan tersebut, bisnis dapat memodifikasi barang atau layanan yang diberikan untuk memuaskan konsumen. Keberhasilan menurut Fry et al. Tahun 2021 ada 5 indikator keberhasilan bisnis, yaitu kinerja keuangan.
yang meliputi laba atau keuntungan yang dapat dicapai dan produktivitas bisnis tersebut. Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan yang diterima dari produk atau layanan yang diberikan pada pelanggan dan biaya yang harus dibayarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut. Produktivitas merupakan perbandingan antara produk dan jasa yang tersedia bagi pelanggan dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan ditunjukkan dengan kesadaran pelanggan terhadap kebutuhan dan keinginannya serta ketepatan waktu. Layanan kepada pelanggan merupakan kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan pelanggan dengan memperhatikan ketepatan dalam waktu. Layanan kepada pelanggan merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak akan berakhir. Hal ini disebabkan kebutuhan dan harapan pelanggan selalu meningkat. Karena itu, kegiatan bisnis harus bersifat proaktif terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan di masa yang akan datang. Yang ketiga, kualitas produk dan jasa. Kualitas dan nilai merupakan fokus kegiatan bisnis saat ini. Pengelolaan kualitas selalu didasarkan pada filosofi yang dikenal dengan perbaikan secara terus-menerus dan kesinambungan pada semua fase kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas merupakan cara berpikir dan perilaku yang berbeda dan baru. Kreativitas selalu dihubungkan dengan inovasi. Inovasi merupakan pendekatan dan pilihan yang baru sebagai hasil dari kreativitas kegiatan. Dengan kata lain, kreativitas dapat mendorong terjadinya inovasi dalam perusahaan yang melakukan kreativitas tersebut. Pada akhir-akhir ini, kegiatan bisnis didorong untuk beroperasi sebagai organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar merupakan organisasi yang tidak hanya beradaptasi, melainkan selalu kreatif mencari cara baru dan lebih baik untuk melakukan kegiatan operasional untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir, komitmen karyawan. Organisasi atau perusahaan yang sehat selalu memperhatikan waktu dan usahanya dalam menentukan berbagai cara untuk membangun komitmen karyawan. Salah satu cara yang digunakan perusahaan adalah dengan memberi otoritas dan kewenangan dalam membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada perusahaan. Komitmen karyawan juga akan menguat apabila pemimpin memahami kemampuan kerja karyawan, menyesuaikan diri terhadap kebutuhan karyawan, dan berusaha memenuhi kebutuhan karyawan tersebut. Sumber daya bisnis. Ada 6 sumber daya bisnis yang selalu digunakan dalam kegiatan bisnis. Yang pertama adalah man atau manusia. Orang yang melakukan dan menggerakkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Ada 3 unsur manusia yang terdiri dari: yang pertama, jumlah yang sesuai kebutuhan dan formasi. Yang kedua, persyaratan kerja seperti misalnya pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Yang ketiga, komposisi seperti unsur pelaksanaan, pimpinan, administrasi, dan teknis. Yang kedua adalah money atau uang. Uang adalah salah satu unsur penting dalam mencapai tujuan selain manusia. Uang yaitu sebagai alat tukar dan pengukur nilai suatu usaha. Faktor uang harus diperhitungkan secara rasional untuk menghitung: yang pertama, jumlah tenaga kerja yang harus dibayar. Yang kedua, bahan baku yang dibutuhkan. Yang ketiga, peralatan dan perlengkapan yang harus dibeli. Dan yang keempat, hasil penjualan yang dicapai. Yang ketiga, material atau fisik. Ketersediaan bahan baku untuk produksi yang diolah manusia menjadi produk atau layanan. Bahan yang awalnya mentah akan menjadi barang setengah jadi atau barang
Jadi, dengan tenaga ahli, material tersebut akan menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi, lebih bermanfaat, dan lebih layak dijual, dan yang pastinya akan lebih menguntungkan. Yang keempat adalah mesin atau teknologi. Mesin mampu meringankan dan mempermudah unsur manusia dalam melaksanakan pekerjaan. Mesin digunakan untuk mengolah bahan baku atau material maupun untuk mempermudah proses produksi. Mesin harus diperhatikan performanya karena pasti akan mengalami penyusutan atau penurunan fungsi. Yang kelima adalah metode. Metode kerja yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masing-masing organisasi, apakah itu yang berhubungan dengan produksi maupun yang berhubungan dengan administrasi. Setiap bagian dalam divisi perusahaan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Di setiap divisi tersebut memiliki metode tersendirinya. Masing-masing metode yang digunakan tentu selaras dengan divisi lain dan tujuan umum perusahaan. Dan yang keenam yaitu market atau pasar. Pasar merupakan unsur manajemen yang sifatnya sangat strategis. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan dominasi hasil produksi bisa jadi merupakan suatu faktor yang menentukan dalam perusahaan. Pasar merupakan sumber utama sebuah perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Permasalahan lain adalah bagaimana cara mempertahankan pasar yang telah dikuasai dari ranah kompetitor. Berbicara riset, strategis pemasaran, kualitas, kuantitas harga yang sesuai dengan selera dan daya beli pelanggan merupakan hal yang perlu didalami dalam masalah ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.